Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin yang berbahagia, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan amaliyah puasa Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan dari awal puasa sampai dengan nanti akhir bulan puasa kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, dalam menjalankan puasa kita dihadapkan dengan berbagai rintangan dan cobaan. Namun itu semua bisa kita hadapi dengan hati yang teguh dan ikhlas. Juga dalam berpuasa itu ada larangan-larangan, ada sunnah-sunnah puasa dan lain sebagainya. Kali ini saya akan menyampaikan amalan-amalan sunnah dalam berpuasa. Adapun yang pertama adalah kita disunnahkan untuk makan sahur. Makan sahur ini adalah perbuatan yang sunnah yang kita laksanakan, dan kita terbiasa melaksanakan sahur itu mungkin sekitar jam 3 sampai jam 4 dini hari. Sahur ini mengandung keberkahan. Tidak semata-mata kita melaksanakan sahur itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja, tapi dalam sahur itu ada keberkahan. Seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur itu semata-mata untuk mencari keberkahan daripada sahur tersebut. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka setelah masuk sholat maghrib. Ini adalah perkara yang sunnah yang bisa kita lakukan setiap hari, bahkan tanpa kita tahu hadis ini pun ataupun keutamaan ini pun, kita hampir semuanya itu bersegera dalam berbuka puasa. Itu adalah perbuatan yang sunnah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang artinya, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu sunnah ataupun bagusnya itu memang dengan kurma. Kalaupun tidak ada, cukup dengan air putih. Kita membatalkan puasa. Yang ketiga adalah membaca doa yang maksur sebelum atau setelah berbuka puasa. Ini doa yang sering kita baca sebelum berbuka ataupun menyantap berbuka puasa itu, kita sudah masyhur. Ya. Lafalnya itu kurang lebih seperti ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, berkat rahmahmu, wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Yang keempat adalah mandi besar dari junub, haid atau nifas.
sebelum terbit fajar. Jadi agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci, di samping khawatir masuknya air ke mulut, telinga, ataupun lainnya. Jadi mandi itu dilakukan sebelum fajar sidik itu datang. Kendati tidak bersedia mandi seluruh tubuh sebelum fajar, hendaknya mencuci bagian-bagian tersebut yang sekiranya rawan masuk air, disertai dengan niat mandi besar. Jadi nanti bisa dilakukan setelah fajar, cukup membasuh anggota badan yang lainnya. Misalkan sebelum fajar kita basuh hidung dulu, basuh telinga dulu, basuh anus ataupun yang lainnya. Itu sebelum fajar. Nanti setelah fajar cukup dan anggota badan yang lainnya. Tapi dengan syarat itu harus diniati mandi besar. Yang kelima adalah menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara haram, seperti berbohong atau mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan puasa pahala kita. Jadi percuma saja kalau kita berpuasa tapi mulut kita masih berkata kotor, kita masih berbohong dan lain sebagainya. Yang kita dapat hanyalah lapar dan dahaga, tidak mendapat pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah menahan diri dari segala sesuatu hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa, meskipun tidak sampai membatalkan, seperti berlebihan dalam mengadakan makanan atau minuman, bersenang-senang dengan perkara yang sejalan dengan keinginan dan kepuasan nafsu, baik yang didengar, ditonton, disentuh, diraba, dan lain sebagainya. Karena semua itu tidak seiring dengan ibadah berpuasa kita. Yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah, baik kepada keluarga, kaum kerabat, ataupun tetangga. Yang kedelapan adalah memperbanyak iktikaf di masjid. Sebaiknya dilakukan sebulan penuh kalau memang kita mampu. Kalaupun tidak, kita ambil 10 malam terakhir yang diutamakan. Sebab di 10 malam itu terjadi ataupun ada peristiwa Lailatul Qadar, ataupun malam yang dimana kemuliaannya itu melebihi 1000 bulan. Yang kesembilan adalah mengkhatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama 1 bulan Ramadan. Ini bisa kita siasati dengan selesai sholat 5 waktu itu minimal 2 lembar. Nanti 1 hari itu berarti dapat 1 juz. Syukur-syukur setelah sholat fardu itu dapat 1 juz. Nanti khatamnya itu lebih banyak. Dan yang terakhir ke-10, istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut di bulan Ramadan. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja kita melakukan amalan-amalan yang tadi, kita juga dianjurkan untuk melanjutkan amalan-amalan di luar bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.